Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1367 sampai tahun 1369. Kevin Ye memilih untuk membiarkan Howard Zhang melakukannya sendiri, yang melegakan Abe Tianhai, yang telah berdiri di belakangnya. Bagaimanapun, nama Kevin Ye sebagai Iblis Timur terlalu besar. Itu adalah kekuatan yang mengerikan untuk dapat membunuh seorang kaisar darah di kuil gelap. Jika Kevin Ye secara pribadi menyerahkannya saat ini, maka Jiahe, kepala keluarga, kemungkinan besar akan berada dalam bahaya. Dan ketika Abe Tianhai baru saja meregangkan wajahnya, alisnya berkerut lagi. Karena dia menemukan bahwa Kevin Ye meminta untuk keluar untuk merayakan kekuatan pemilik keluarga. Secara khusus, naga merah di tangan Howard Zhang bergetar sedikit, seolah-olah dengan spiritualitas, yang membuat Abe Tianhai merasakan sedikit ketakutan. Howard Zhang sendiri adalah keterampilan wushu. Dengan bantuan ribuan kilogram naga merah yin, daya tembak Howard Zhang sepenuhnya terbuka saat ini, dan efektivitas tempur secara alami berada pada tingkat yang mengerikan. Tongkat penundukan sihir terhubung langsung dengan 1000 burung milik Tuan Jiahe. Saat ini, Howard Zhang tampaknya tidak terpengaruh oleh ninja ini, dan pukulan terhadap Jiahe sama sekali tidak terduga. Bagaimanapun, Kevin Ye adalah satu-satunya yang dapat melampaui Howard Zhang. Kekuatan tongkat ini cukup untuk memindahkan gunung dan memenuhi lautan. Pemilik Jiahe segera merasa bahwa tangannya akan dibuang. Di bawah tongkat Howard Zhang, dia maju mundur. Namun, Howard Zhang mengejar tanpa henti, naga merah yin di tangannya melambai lagi, ketika kepala tongkat itu menghantam Jiahe, tuan rumah, dengan keras. Melihat pemandangan ini, Abe Tianhai terkejut. Dia tidak mengerti kapan master tingkat teror seperti itu muncul di pedang biru. Namun, Charlie Qin tersenyum. Dia menatap Kevin Ye dan berkata, Kevin Ye, tampaknya kultivasi Howard Zhang telah mencapai titik yang mampu melawan Master Alam di Yuan. Yah, jika kamu memiliki orang seperti Direktur 6 Divisi, kamu tidak akan rugi. Kevin Ye tertawa. Dan Charlie Qin bahkan berkata dengan tergesa-gesa, tidak rugi, tidak rugi, tidak rugi sama sekali. Saat ini, Charlie Qin sedang dalam suasana hati yang baik. Mengetahui bahwa prestasi Howard Zhang ada di seluruh pedang biru, itu benar-benar keberadaan pertama. Sangat baik bagi Charlie Qin untuk memiliki orang-orang yang mengerikan seperti itu melatih pasukan cadangan untuk diri mereka sendiri. Bahkan Charlie Qin tidak dapat membayangkan bahwa Howard Zhang, seorang maniak pertempuran, begitu dia bekerja dengan seluruh kekuatannya, seluruh pedang biru akan berubah secara dramatis dalam waktu paling lama 3 tahun. Memikirkan hal ini, Charlie Qin tidak dapat menghentikan jantung Zizi Amerika Serikat. Pertempuran antara Howard Zhang dan Jiahe masih berlangsung. Jiahe Liu adalah sekolah dan keluarga ninja terkuat di Jepang. Penelitian dan pengembangan ninja mereka memang eksistensi yang paling menonjol di antara orang Jepang. Namun, bagaimanapun juga, ninja adalah ninja. Menurut pendapat Kevin Ye, teknik semacam ini yang dapat diilhami oleh gerakan hanyalah lemah dan meledak-ledak. Itu seperti pena di tangan seorang pegawai negeri, dan itu tidak akan pernah memiliki efek yang besar. Keterampilan wushu Howard Zhang hanyalah ninjue wanke. Aku tidak peduli keterampilan apapun yang kau gunakan, aku dapat menghancurkanmu dengan tongkat yang berat. Jadi Howard Zhang sekarang menggunakan serangkaian gerakan. Namun, pemimpin keluarga Jiahe hanya dapat ditekan dan dipukul. Bahkan ketika dia tidak dapat menahan diri untuk menghindar, dia bahkan tidak dapat mengeluarkan formula ketahanan yang lengkap, dan naga merah yin milik Howard Zhang mengejarnya. Setelah pelajaran pertama, master keluarga Jiahe tidak berani melawan nyanyian naga merah milik Howard Zhang lagi. Bagaimanapun, bahkan dalam ninja yang kuat, itu juga tubuh fisik, dan tidak dapat menahan pukulan naga merah yin milik Howard Zhang. Jadi pada saat itu, semua orang di seluruh gunung dapat melihat gambar yang aneh dan lucu. Howard Zhang memegang naga merah yin mengejar pemimpin keluarga Jiahe. Di bawah tekanan Howard Zhang yang terus-menerus, kepala keluarga Jiahe bahkan tidak dapat melakukan ninja, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk menghindar. Sebuah suara dentuman. Howard Zhang tiba-tiba dan dengan ganas mengganggu nyanyian naga merah di tanah. Seluruh tanah gunung tampak retak. Iblis kecil Jepang, bisakah kamu bersembunyi? Howard Zhang meremehkan untuk melihat Jia memberi selamat kepada pemilik rumah, dan meskipun pemiliknya ditutupi saat ini, tetapi masih dapat melihat bahwa dia terengah-engah, tidak dapat memenuhi hatinya. Sialan, bocah bau, kamu berani meremehkan ninja Jepangku. Oke, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan Jepangku yang hebat hari ini. Sambil berkata, kepala keluarga Jiahe itu akhirnya menangkap secercah kesempatan, mulai mencubit kesabaran Jue. Bayangan tak terbatas, tubuh terbelah, ledakan. Setelah sepatah kata diucapkan, pemilik keluarga Jiahe tiba-tiba berubah menjadi 2 menjadi 4 di udara, dan akhirnya menjadi sebanyak puluhan orang. Namun Howard Zhang melihat pemandangan yang sudah dikenalnya dan berkata sambil mencibir, itu cerita lama yang sama, tidak ada ide baru.
Kemudian Howard Zhang menendang nyanyian naga merahnya sendiri di kakinya, dan seluruh orang itu berubah menjadi angin kencang dan bergegas maju. Dalam menghadapi apa yang disebut pemisahan bayangan tak terbatas, Howard Zhang tidak setengah omong kosong, itu adalah sebuah kata, kering. Naga merah tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, menyapu kemana-mana, kuat. Pena, 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 pena. Tidak ada ketegangan sama sekali dalam pertempuran ini. Selama nyanyian naga merah Howard Zhang dipegang berdampingan, apa yang disebut sub tubuh akan menghilang satu persatu seperti cermin di cermin. Namun, dalam beberapa saat, Howard Zhang menghancurkan semua sub tubuh itu. Howard Zhang berdiri di tempat yang sama sambil memegang yin naga merah di tangannya dan menatap pemilik keluarga Jia He dengan mencibir. Dia meremehkan untuk berkata, apalagi yang bisa kulakukan untuk membunuhmu seperti ini. Itu terlalu murah untukmu. Melihat Howard Zhang yang ganas, kepala keluarga Jia He berkeringat dingin, dan sudut mulutnya bergetar. Sialan, aku akan bertarung denganmu hari ini. Saat dia meraung, pemilik jahe bergegas maju lagi. Kali ini, dia tidak mencubit formula kesabaran, tetapi tiba-tiba semburan api muncul di tangannya. Bermain api, kamu ingin mati. Melihat ini, Howard Zhang segera mendengar nyanyian naga merah di tangannya, dan suara nyanyian naga bergema di seluruh gunung. Kemudian, seekor naga api besar terbang keluar dari nyanyian naga merah. Naga api itu berputar dan berputar hingga berada di depan tuan keluarga Jia He. Tiba-tiba, naga api itu membuka mulutnya dan hendak menelan Tuan Jia He. Tidak bagus. Sekarang Abe Tianhai tidak bisa duduk diam lagi dan terbang turun dengan pedang di tangannya. Tubuhnya anggun seperti seorang abadi, dan ki pedangnya sangat dingin. Dia langsung menuju jantung belakang Howard Zhang. Tampaknya dia ingin membunuh Howard Zhang dan menyelamatkan Zhao dari dinasti Wei. Melihat pemandangan ini, Michael Liu tidak bisa menahan amarahnya dan berkata, penjahat yang tidak tahu malu, Hao Zi, hati-hati di belakangmu. Namun, pada saat yang sama ketika ujung pedang Michael Liu baru saja diekspor, bilah pedang panjang itu telah bergerak ke punggung Howard Zhang, dan tidak ada waktu bagi Howard Zhang untuk bereaksi. Bab 1368. Pedang Abe Tianhai ini sangat istimewa bagi Kevin Ye. Jelas bahwa pedang Abe Tianhai bukanlah kemampuan orang Jepang manapun, tetapi lebih seperti seni bela diri timur. Hanya saja pedang ini bukan ilmu pedang timur murni. Tampaknya dicampur dengan cita rasa yang berbeda. Dengan cara ini, Kevin Ye teringat pada roda Beiming. Teknik Yin Yang. Kevin Ye tampaknya telah memikirkan sesuatu dan tertawa. Memang, saat ini, pedang Abe Tianhai tampaknya mengandung Yin dan Yang. Di dalamnya, pedang yang tampaknya sederhana ini diaduk menjadi semacam napas hantu. Menghadapi pedang yang tiba-tiba ini, Kevin Ye tidak khawatir. Bagaimanapun, Abe Tianhai hanya serangan tentatif dan tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi mustahil bagi Abe Tianhai untuk menghancurkan pertahanan fisik Howard Zhang. Benar saja, pedang Abe Tianhai yang tiba-tiba mengenai jantung belakang Howard Zhang, tetapi efek pedang yang tampaknya kuat itu sangat biasa. Tidak ada yang lebih dari sekadar dentingan. Bahkan Abe Tianhai tercengang. Dia mengira bahwa dia telah berlatih di Gunung Suci Jepang selama bertahun-tahun, dan tingkat ilmu pedangnya benar-benar mengejutkan. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa pedang kebanggaannya tidak memiliki daya mematikan bagi pemuda di depannya. Bagaimana mungkin? Abe Tianhai takut. Di luar lingkaran pertempuran saat ini, Charlie Qin memiringkan kepalanya dan meludah, Howard Zhang adalah orang mesum. Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa melatihnya menjadi seperti ini. Sialan. Bagaimanapun, Charlie Qin tahu nama Abe Tianhai. Wanita cantik ini adalah salah satu dari 3 yang terkuat di Jepang, dan dia setenar Kojiro Kojiro. Di Jepang, tidak banyak orang yang dapat menahan pedang seperti itu. Bahkan jika dia adalah Fujimoto, Jiro takut pada wanita ini. Oleh karena itu, bukan berarti dia terlalu lemah untuk membunuh Howard Zhang dengan pedang ini. Sebaliknya, Howard Zhang terlalu abnormal. Atas kecemburuan, kedengkian, dan kebencian Charlie Qin, Kevin Ye hanya tersenyum tipis dan berkata, ini bukan hal yang aneh. Jika kamu memberiku Langya, aku dapat menjamin bahwa pertumbuhannya lebih cepat daripada Howard Zhang di awal tahun. Ye Qian berkata, sambil melihat gigi serigala. Di pedang biru saat ini, baik Langya maupun Charlie Qin menjadi bersemangat. Tampaknya keduanya menantikan realisasi dari apa yang dikatakan Kevin Ye. Namun, Kevin Ye tidak memperhatikan kedua orang itu saat ini. Dia hanya memiringkan kepalanya dan berkata kepada Liu Ming, Lao Liu, kamu juga bisa naik. Kamu bisa pergi menemui wanita salju Gunung Suci sebentar. Dia menggunakan pedang, dan kamu juga menggunakan pedang, dan 2 lawan 2, itu adil dan masuk akal. Sebenarnya, Michael Liu sudah sangat ingin mencoba, tetapi Howard Zhang selalu menjadi pemimpin pertempuran sejak dia mengikuti Kevin Ye, dan tidak ada tindak lanjut setelah pertempuran pertama, jadi Michael Liu jarang memiliki kesempatan untuk tampil. Sekarang Michael Liu memanfaatkan kesempatan itu dan mendapat persetujuan Kevin Ye. Tentu saja, dia sangat gembira.
Begitu dia mengulurkan tangannya, pedang Xiangyun warna-warni milik Michael Liu segera keluar. Kemudian orang-orang mendengarkan Michael Liu dan berkata sambil tersenyum, "Kakak ipar, Anda dapat yakin bahwa wanita Jepang itu akan diserahkan kepada saya." Dengan ini, Liu Ming menyerahkan seluruh orang itu, dan pedang itu meraung seperti naga. Gerakan Michael Liu mengejutkan semua orang di pedang biru. Cara pedang biru milik Howard Zhang orang-orang ini telah melihat, tetapi Liu Ming berkata bahwa saudara lelaki muda ini di depan pedang biru juga untuk pertama kalinya. Pedang yang tajam, ini adalah kultivasi alam bawaan. Yang Jun juga seorang pendekar pedang. Tentu saja, Anda dapat melihat kekuatan pedang Liu Ming. Tiba-tiba, Yang Jun merasa terkejut. Dan Charlie Qin di satu sisi juga tercengang. Bagaimanapun, meskipun Michael Liu mengatakan bahwa dia telah tinggal bersama Kevin Ye, hanya sedikit orang yang melihat tangan Michael Liu. Sekarang, Liu Ming mengatakan bahwa penampilan pedang naga itu menakjubkan. Junzi, kamu juga bawaan lahir. Apakah kamu yakin dengan hasil dari anak Sang Liu? Charlie Qin bertanya dalam diam. Dan Yang Jun tercengang, lalu menggelengkan kepalanya, aku takut aku bukan lawannya. Jawaban Yang Jun membuat Charlie Qin tertegun, dalam hati lagi-lagi terkejut. Sebenarnya, mendengarkan dialog antara Yang Jun dan Charlie Qin, Kevin Ye tahu bahwa tujuannya telah tercapai. Alasan mengapa Kevin Ye membuat pengecualian untuk membiarkan Liu Ming melewatinya kali ini adalah untuk memberi Liu Ming kesempatan untuk bertarung, dan alasan lainnya adalah untuk menakut-nakuti geng pedang biru. Lagi pula, Kevin Ye baru saja meminta Michael Liu untuk posisi Direktur 5 Divisi Pedang Biru, jadi Michael Liu harus menunjukkan tangannya di depan orang lain, jika tidak, prestisenya tidak dapat dibangun. Michael Liu, tidak peduli dalam hal kultivasi atau peralatan, itu terlalu mewah untuk menjadi lebih mewah. Michael Liu sendiri lahir dengan gaya Dao. Sekarang dia menyerang pedang awan keberuntungan berwarna-warni dan menjaga pakaian sutra emas. Barisan seperti itu cukup untuk menghadapi Tianhai milik AB. Pedang awan keberuntungan berwarna-warni terbuka dan tertutup, dan Anda memotong langsung ke AB Tianhai, yang juga tampak bebas dan mudah. Menghadapi pedang yang mengerikan seperti itu, AB Tianhai dengan cepat berbalik dan berkata dengan heran, ide pedang yang mengerikan. Bagaimana mungkin? Ada orang yang lebih kuat dariku di dunia ini. Di satu sisi, AB Tianhai tidak percaya dan menangkis dengan pedangnya pada saat yang sama. Kedua pedang itu bercampur dengan cara ini, dan suara omelan Michael Liu pun menyusul, wanita-wanita Bao, berani menyerang saudaraku, aku ingin kau terlihat hebat hari ini. Setelah belajar dengan Kevin Ye dalam waktu yang lama, meskipun pengalaman bertarung Michael Liu yang sebenarnya tidak sebaik Howard Zhang, pembelajaran Michael Liu tidak kalah dari Howard Zhang. Keterampilan dan gerakan ini dibawa kembali dari negeri dongeng kuno oleh Kevin Ye. Secara alami, tidak ada yang pernah menggunakannya di dunia ini, dan tidak ada yang tahu bagaimana cara menghadapinya. Oleh karena itu, dalam menghadapi AB Tianhai, gerakan Michael Liu lebih unggul, dan pertarungannya mengejutkan. Dalam menghadapi teknik pedang Yulong milik Liu Ming, AB Tianhai semakin ketakutan dan semakin sulit untuk dilawan. Khususnya, pedang Xiangyun warna-warni, harta karun tingkat ini, hampir mengabaikan keberadaan segalanya. Meskipun pedang panjang di tangan AB Tianhai luar biasa, dia tidak berani bertabrakan dengan pedang Xiangyun warna-warni sesuka hati, karena AB Tianhai tahu bahwa jika kedua pedang itu bertabrakan, dia harus menderita. Di sisi ini, Michael Liu berhadapan dengan AB Tianhai, sementara di sisi lain, Howard Zhang, memegang naga merah Yin, tampaknya mengusir ninja hitam keluarga Jiahe dan berlari kemana-mana. Adegan ini membuat Charlie Qin menangis dan tertawa. Saat ini, Charlie Qin melihat Howard Zhang dan Michael Liu, yang telah bergerak satu demi satu. Dalam hatinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berfantasi. Di masa depan, jika kamu membawa kedua orang ini di bawah pedang biruku, kekuatan pedang biruku akan melambung dan aku akan menjadi tim penegak hukum kekuatan oriental yang sebenarnya dalam waktu dekat. Sambil berpikir, mata Charlie Qin juga melirik sekilas ke sisi Kevin Ye. Sementara pertempuran di puncak gunung sedang berlangsung, mata Kevin Ye tiba-tiba berubah. Hatinya berkata, menarik, ada kekuatan di sekitar sini. Tampaknya masalah ini menjadi semakin menarik. Pada saat yang sama, Kevin Ye menundukkan kepalanya dan membisikkan beberapa kata di telinga Charlie Qin. Charlie Qin awalnya tertegun, dan wajahnya berubah drastis. Bab 1369. Meskipun keilahian Kevin Ye saat ini tidak sebaik saat dia berada di negeri dongeng, ide keilahian yang kuat di dunia manusia benar-benar tak tertandingi. Saat ini, puncak bukit kamp konsentrasi pedang biru hampir tertutup oleh pikiran Kevin Ye, jadi semua yang terjadi di puncak gunung tidak dapat lepas dari pandangan Kevin Ye. Mengenai kata-kata Kevin Ye, Charlie Qin secara alami mempercayainya. Dia menoleh ke Kevin Ye dan berkata, Kevin Ye, apakah kamu tahu siapa orang-orang yang menyentuh gunung ini? Kevin Ye menyipitkan mata dan berkata sambil tersenyum, aku tidak tahu, tetapi prestasi mereka seharusnya lemah. Selain itu, penampilan mereka yang sembunyi-sembunyi jelas tidak siap untuk konfrontasi.
Mereka mungkin mata-mata dari 8 keluarga di selatan Sungai Yangtze. 8 keluarga di Jiangnan. Bagaimana mereka bisa mengirim seseorang untuk menyentuh di sini? Berdasarkan alasannya, mereka seharusnya bersembunyi dari kita sekarang. Bagaimana mereka bisa mengambil inisiatif untuk datang ke pintu? Mengenai spekulasi Charlie Qin, Kevin Ye hanya berkata sambil tersenyum, apa yang aneh tentang ini? Sekarang orang di roda Beiming ada di tangan Li Ziqiong. Awalnya, saya agak aneh. Apa yang dilakukan Li Ziqiong dengan roda Beiming? Namun, melihat Jepang mengirim 2 master tingkat di Yuan kali ini, saya sedikit memahaminya. Jelas, apa yang dikatakan Abe Tianhai sebelumnya bukanlah kebohongan. Orang suci Jepang, Masako Yoshiro, memang sudah mati. Kevin Ye tentu saja merasakan ini. Bagaimanapun, kekuatan segel yang dipaksakan Kevin Ye padanya kini telah menghilang. Namun, bukan pedang biru yang membunuh Masako. Jawaban yang tersisa sangat sederhana. Masobujiro memang mati, dan dia mati di tangan Bei Mingwell dan Li Ziqiong. Mendengar analisis Kevin Ye, Charlie Qin langsung menjadi marah dan berkata, sialan, bocah Kevin Ye, mengapa kamu tidak banyak bicara tentang hal sebesar itu? Aku pergi ke kota langit untuk menanyakan masalah ini, dan kau berpura-pura kepadaku, nenek. Saat ini, Charlie Qin benar-benar marah. Bagaimanapun, orang bijak Jepang harus menanggung kematian. Hal seperti itu benar-benar sangat penting. Meskipun Charlie Qin tidak takut dengan kekuatan-kekuatan Jepang, itu bukan masalah kecil bagi kekuatan antar negara untuk memulai perang. Jika itu tidak dilakukan dengan benar, itu akan mengarah pada perang suci yang sama seperti 100 tahun yang lalu. Sekarang kekuatan pedang biru masih sangat lemah, dan tidak dapat mengatasi pemandangan seperti itu, jadi Charlie Qin sangat cemas saat ini. Namun untuk kemarahan Charlie Qin, Kevin Ye tampaknya tidak ada hubungannya dengan itu. Jangan gugup, jangan gugup. Tidak akan ada masalah besar. Itu hanya pemandangan kecil. Setelah jeda, Kevin Ye melanjutkan, lagi pula, ketika kalian pergi ke kota langit, aku benar-benar tidak tahu kemana kedua orang itu melarikan diri. Pantas saja aku tidak ada di sana. Penjelasan Charlie Qin hanya terdengar lemah. Anak Kevin Ye, tunggu saja. Aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu nanti. Setelah itu, Charlie Qin segera menoleh ke Langya dan Yang Jun dan berkata, Langya, Junzi, kalian berdua pergi untuk melihat siapa yang menyentuh pos kita. Pastikan untuk membawa orang-orang ini kembali dan ingatlah untuk tetap hidup. Ya, Kapten. Mungkin Langya dan Yang Jun akan mengalami kesulitan dalam berurusan dengan Jepang, tetapi kedua pedang biru ini akan berurusan dengan 8 keluarga di selatan Sungai Yangtze, yang tidak menjadi masalah. Dengan perintah dari Charlie Qin, Langya dan Yang Jun segera memutar jalan menuruni gunung. Di puncak gunung saat ini, Howard Zhang, Michael Liu, Abe Tianhai dan pemilik sekolah Jiahe, pertempuran antara keempatnya masih berlangsung. Tentu saja, Howard Zhang tidak mengatakan itu. Dengan keterampilan bela diri yang kuat dan peralatan sihir di tangannya, naga merah Yin menindas pemimpin keluarga Jiahe. Pemilik keluarga Jiahe itu juga miskin. Saya khawatir dia belum pernah bertemu lawan yang tidak normal seperti ini sejak dia memulai karirnya. Tampaknya semua jenis seni ninja tidak berguna bagi Howard Zhang. Mereka hanya dapat mengandalkan keterampilan tubuh mereka sendiri untuk menghadapi Howard Zhang. Namun, Howard Zhang mengambil jalan untuk mengurangi 10 pertemuan dengan satu upaya. Dia begitu kuat sehingga dia benar-benar sakit kepala. Sedangkan untuk pihak lain, pertempuran antara Michael Liu dan Abe Tianhai tampaknya lebih teknis. Pedang yang mempesona itu terbang di udara, dan pasir serta batu yang berterbangan berguling ke bawah. Jika hanya bertarung untuk pedang dan pengalaman tempur yang sebenarnya, Michael Liu tidak sebaik Abe Tianhai. Namun sayangnya, pedang Xiangyun berwarna-warni di tangan Michael Liu bukanlah pedang panjang biasa. Itu adalah senjata ajaib yang digunakan Kevin Ye untuk melintasi negeri dongeng. Abe Tianhai tidak berani melawan, jadi dia harus bergerak untuk menghindari kekalahan. Kamu datang dan aku pergi, dan ada lebih dari selusin pertemuan di antara mereka. Keringat dingin di wajah cantik Abe Tianhai mulai mengalir sedikit demi sedikit. Dia memanggil secara diam-diam, dan Abe Tianhai berkata, sialan, kita tidak bisa bertarung seperti ini. Anak itu tidak tahu bagaimana cara berhenti karena dia memiliki senjata ajaib. Jika aku ingin terus seperti ini, cepat atau lambat, aku akan sangat menderita. Aku benar-benar tidak tahu siapa anak ini. Dia memiliki prestasi yang begitu tinggi di usia muda. Berpikir tentang Abe Tianhai, ia mulai mengubah gaya bermainnya. Bagaimanapun, tidak mungkin menang dengan pedang dalam situasi ini. Melihat langkah Abe di langit dan laut, Liu Ming mengalihkan pandangannya dan berkata, kesempatan bagus. Dengan itu, Liu Ming menikam pedangnya dan berlari langsung ke dada Abe Tianhai. Pada saat itu, Abe Tianhai tiba-tiba berhenti bergerak. Tampaknya ia tidak peduli dengan pedang Liu Ming. Bahkan Charlie Qin mulai bertanya-tanya, Kevin Ye, apa yang dilakukan para wanita itu? Apakah ia berhenti untuk mati saat ini? Sementara Charlie Qin bertanya, sesuatu yang aneh terjadi.
Pada saat itu, Abe Tianhai tiba-tiba mulai membakar api ungu di sekelilingnya. Api itu menyala di langit malam, yang sangat aneh. Setelah beberapa saat, kelopak sakura Abe Tianhai mulai jatuh. Perlahan-lahan, bintang berujung 6 yang cantik mekar di alisnya. Kevin Ye berkata sambil tersenyum tipis, 6 bintang. Teknik Yin Yang. Kevin Ye pernah mendengar tentang teknik Yin Yang Abe, dan dia telah melihat keanehan teknik Yin Yang ini di tubuh roda Beiming. Jika bukan karena teknik Yin dan Yang, roda Beiming pasti sudah dibunuh oleh Kevin Ye saat dia berada di dekat laut. Sekarang, Kevin Ye tidak heran melihat teknik Yin dan Yang ajaib di Jepang lagi. Meskipun teknik Yin dan Yang yang ditunjukkan oleh Abe Tianhai jauh lebih baik daripada roda Beiming, itu masih merupakan jalan di mata Kevin Ye. Teknik Yin Yang Jepang benar-benar ajaib, tetapi dalam analisis terakhir, itu hanya beberapa orang kiri, dan masih rentan terhadap kekuatan absolut. Untuk teknik Yin dan Yang Abe Tianhai, evaluasi Kevin Ye sangat mencengangkan.